Halo, Halo, Mas Eri. Bentar. siap. Jelas suara saya? Halo, Pak. Jelas, jelas. Bentar ya. Gambar terang ya? Gambar cukup terang? Terang, Pak. Siap. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Sehat. sehat, sehat. Mas Eri kok semakin memutih? Akibat corona nih. Saya lihat ini ya, bagus ini IG-nya besar udah 14.000. Iya, teman-teman nih, Pak. Terutama panitia ini Sawit Fest nih yang ngebooster. Backlight lampu belakang dari Arif. Oke, Rip, bentar. Ini Wah, ada Mas agak Arif geser kali, Tempo Pak. ini hadir ini. Mantan redaktur ekonomi Tempo ini. Lampu belakang, backlight. Oh ya, lampu atas. Atas Lampu itu, yang Pak. atas. Mam, bisa bantuin? Enggak. Itu lampunya dimatiin kali. No, yes, on that side. Backlight. Ini, oke. Gimana nih, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat? Sehat. Ini sudah oke? Udah? Oke sih. Nggak apa-apa itu. Loh, tambah gelap lah. Udah. Lampu cukup, Mas Ari? Cukup ya, Pak? Kalau Oke, dari oke. saya sih cukup. Nggak tahu dari yang lain takutnya Oke, nggak Mas Arif, kelihatan ya. terima kasih. Waduh, Mas Arif ini pengamat sawit ya, mesti hadir ini. Bagus. Udah 23. Oke, kita mau mulai aja. Siap. Oke, silakan. Baik, selamat malam teman-teman semua yang udah ikut bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Tovan Mahdi sebagai Ketua Bidang Komunikasi GAPKI. Nah, nanti teman-teman bisa tahu nih dari Pak Tovan Mahdi, GAPKI itu apa, lalu komunikasi GAPKI itu nanti seperti apa ya. Nah, di samping Pak Tovan Mahdi ini ditemani oleh kawan akrab saya, sahabat saya. Beliau adalah redaktur pelaksana dari Info Sawit, Bapak Atep Yulianto Irawan. Selamat malam Pak Atep. Kita ketemu lagi ya. Ya. Terima kasih buat kedua narasumber kita malam hari ini. Kita langsung aja ya ke Pak Tovan Mahdi nih. Gimana Pak kabar sekarang? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman mengenai profiling dari GAPKI seperti apa, lalu kemudian saat ini Pak Tovan sendiri sebagai apa dan bertugasnya untuk apa gitu di GAPKI. Ya. Silakan Mas Pak. Ari udah tahu masih ditanyain juga. Buat teman-teman nih semua nih. Ya, terima kasih Mas Eri, Mas Atep. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung di live IG infosawit.com. Jadi ini senang sekali walaupun saya beberapa kali diundang Mas Eri untuk jadi pembicara dan moderator di beberapa kesempatan seminar dan diskusi. Cuman yang live di IG ini baru yang pertama ini, Mas. Iya, betul. Jadi, salam kenal buat teman-teman semua yang mungkin belum pernah bertemu. Saya Tovan Mahdi, sehari-hari sebagai Ketua Bidang Komunikasi di GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Saya juga sebagai Kepala Komunikasi Korporasi di PT Astra Agro Lestari Tbk. Jadi ini perusahaan sawit di bawah grup Astra. Jadi kalau ada teman-teman yang main saham, kode sahamnya itu AALI ya. Jadi itu saya sebagai kepala komunikasinya, juga yang ngurusi investor relation,
dan lain sebagainya itu. Nah, cuman diskusi kita malam ini Mas Heri sepertinya ingin spesifik berdiskusi dalam konteks komunikasi industri sawit, sehingga saya lebih membawa bendera sebagai kepala komunikasi di GAPGI. Jadi GAPGI ini merupakan perkumpulan ya, jadi seperti paguyuban begitu, organisasi atau asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau kita sebut perkebunan, maka kita itu yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Jadi di dalam mata rantai industri sawit itu organisasinya tidak cuma GAPGI, ada beberapa organisasi dalam mata rantai industri sawit yang lain seperti ada Aprobi, ada Gimni, ada macam-macam, ada DMSI, ada Apolin, macam-macam. Jadi kita yang di GAPGI adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di kebun, di sektor hulunya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini ada sekitar 3.000-an ya perusahaan kelapa sawit yang sudah menjadi anggota GAPGI. Sampai hari ini masih sekitar 750 perusahaan. Tapi insya Allah kalau yang perusahaan-perusahaan sawit yang besar itu sudah bergabung dengan sebagai anggota dari GAPGI. Bahkan di beberapa provinsi saya melihat komitmen yang sangat baik dan dukungan yang sangat baik dari beberapa kepala daerah, karena Pak Gubernur di salah satu provinsi, di beberapa provinsi lah, mendorong agar perusahaan-perusahaan sawit di daerah sana, di daerah mereka itu untuk menjadi anggota GAPGI. Nah, terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala komunikasi, terus terang memang tugasnya sangat banyak dan berat, karena kalau Mas Heri dan Mas Atep mungkin tahu ya, paling tahu sejarah kita karena kita bareng-bareng. Jadi dulu mengawali untuk merintis bidang komunikasi di industri sawit. Jadi memang tugas saya ini untuk merumuskan strategi komunikasi industri sawit, tidak saja untuk kepentingan perusahaan-perusahaan anggota GAPGI, tapi juga untuk kepentingan nasional. Kenapa di GAPGI atau di dalam industri sawit ini perlu dibangun satu divisi komunikasi yang sangat kuat, karena seperti kita tahu bahwa di balik kebesaran industri sawit, kita tahu bahwa sawit ini sebagai komoditas strategis yang menyumbang devisa terbesar di Indonesia sampai 22,9 miliar. Kalau kita merujuk pada data tahun 2020 kemarin, bukan tanpa tantangan. Memang tantangannya tidak terkait secara langsung misalnya dengan persaingan dagang, misalkan Indonesia dan Malaysia sama-sama produsen sawit bersaing, atau kita tidak punya isu terkait dengan di mana pasar kita, karena memang minyak sawit ini produk yang sangat ajaib. Jadi kita itu bersyukur. Jadi kita itu sebagai warga Indonesia ini bersyukur. Kita ini punya blessing yang sangat besar dari Tuhan. Kita ini tanaman kelapa sawit yang asalnya dari Afrika itu justru bisa ditanam dengan baik itu di daerah ekuator ya. Indonesia nomor 2-nya Malaysia, kebetulan kita yang terbesar. Jadi produksi minyak sawit Indonesia itu paling gede di dunia, 52 juta ton. Yang nomor 2 Malaysia itu sekitar 20 juta ton. Jadi tapi kita dengan Malaysia tidak bersaing, dan pasar kita memang sangat besar, walaupun 70% dari pasar produk minyak sawit Indonesia itu di pasar ekspor, tetapi pasar domestiknya dengan program mandatory biodiesel juga itu merupakan pasar yang sangat strategis buat komoditas minyak sawit Indonesia. Jadi teman-teman semua yang mungkin belum pernah mengikuti tentang isu-isu kelapa sawit, mungkin perlu saya highlight kembali di sini bahwa komoditas minyak sawit itu tidak hanya bisa dipakai untuk makanan, untuk minyak goreng, untuk margarin dan lain sebagainya seperti itu, tidak, untuk campuran coklat dan lain sebagainya, bukan hanya untuk itu, tapi juga produk minyak sawit ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku produk-produk oleo. Jadi seperti untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari ya, jadi consumer goods seperti sabun, sampo, pasta gigi, kosmetik dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan, juga menggunakan bahan baku minyak sawit. Kemudian yang kita tahu yang ketiga adalah sawit ini bisa diolah juga sebagai bahan bakar nabati, dan kita tahu pemerintah Indonesia sudah mencanangkan program mandatory biodiesel yang tahun ini itu baurannya mencapai
B30. Jadi kalau teman-teman mobilnya pakai diesel, nah itu 30% itu ada komponen minyak sawitnya. Nah ini merupakan berkah. Jadi kalau Indonesia memang secara konsisten terus kemudian mengembangkan industri sawit ini, ya Indonesia bukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi satu negara yang maju kaya seperti itu, karena sekarang sawit ini tidak hanya dipakai sebagai bahan baku untuk makanan, tapi juga untuk oleochemical dan juga untuk untuk energi. Jadi Indonesia itu akan mencapai kemandirian pangan dan kemandirian energi dengan mengembangkan minyak sawit yang tentunya harus berkelanjutan. Nah, kembali ke topik kita tentang komunikasi tadi, kalau seperti itu kan nggak perlu ada divisi komunikasi yang kuat atau produknya itu terserap dengan baik. Kita mau produksi berapapun ini juga terserap karena pasarnya besar, perusahaan-perusahaan customer good di Eropa, ya kalau boleh saya sebut merek di sini seperti Unilever, kemudian Johnson & Johnson, P&G, dan lain sebagainya, itu semua adalah konsumen-konsumen dari minyak sawit baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Terus kemudian kalau perusahaan-perusahaan pangan yang besar seperti Nestle dan lain sebagainya itu juga konsumen dari minyak sawit. Nah, terus persoalannya di mana? Kenapa kita harus promosi dan lain sebagainya? Nah, seringkali orang kalau dalam berbagai kesempatan jadi pembicara di kuliah, di tempat di kampus, di sekolah, banyak pertanyaan, Pak, bidang komunikasi kabinnya apa ngurusin promosi minyak goreng? Tidak seperti itu ya. Jadi minyak goreng ini hanya bagian kecil lah dalam mata rantai industri minyak sawit nasional ini. Jadi tugas kita bukan untuk mempromosikan minyak goreng A, minyak goreng B, tidak seperti itu. Tapi yang kita promosikan adalah bagaimana minyak sawit ini memiliki persepsi, bisa membangun persepsi yang baik, khususnya di pasar internasional, khususnya di tingkat dunia. Jadi kenapa Pak harus seperti itu ya? Karena sejak komoditas minyak sawit itu menjadi komoditas nomor 1 dalam pasar minyak nabati global, sejak saat itulah banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada sektor minyak sawit, kepada komoditas minyak sawit. Saingannya itu siapa Pak yang membuat kampanye-kampanye itu? Jadi teman-teman, kalau di dalam pasar minyak nabati global itu komoditas yang bersaing di situ bukan hanya minyak sawit, tetapi di situ juga ada minyak-minyak nabati yang itu notabene dihasilkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Misalnya ada soya itu yang dihasilkan oleh Amerika dan beberapa negara Amerika Latin. Kemudian yang kedua, kalau Eropa itu ada minyak bunga matahari, ada rapeseed, ada canola, ada jagung, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada mungkin sekitar 17-18 jenis minyak nabati. Dan semua itu sama namanya. Mereka bisa diolah sebagai food, bisa diolah sebagai oleochemical, dan bisa juga diolah sebagai energi, sama. Tetapi tingkat productivity yang tanaman-tanaman minyak nabati non sawit itu jauh lebih rendah dibandingkan productivity dari minyak sawit, karena minyak sawit ini dengan 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan minyak sampai 6 ton per tahun per hektar. Ini angka yang sangat besar bandingkan dengan misalnya minyak bunga matahari yang mungkin itu 1/10-nya dari kita. Untuk menghasilkan 1 ton mungkin diperlukan 6 hektar, 5-6 hektar lahan per tahun. Jadi ini untuk menghasilkan 1 ton per tahun itu membutuhkan lahan 5-6 hektar. Jadi 1/10-nya, termasuk dibandingkan dengan minyak kedelai dan lain sebagainya. Karena itu permintaan terhadap minyak sawit itu menjadi sangat tinggi. Apalagi kalau untuk produk makanan ya seperti itu. Saya pernah mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan manajemen dari Mars. Mars Incorporated itu perusahaan makanan yang sangat besar yang ada di New Jersey, Amerika Serikat. Salah satu produknya yang terkenal di sini Mars itu Snickers ya, kalau teman-teman punya coklat Snickers. Nah, saya bertanya dalam satu kesempatan itu saya bertanya apakah mungkin, karena waktu itu ada isu bahwa Amerika tidak akan membeli sawit, akan diganti dengan minyak nabati yang lain. Saya tanya ke
manajemen dari Mars Incorporation itu tadi, bahwa apakah mungkin manajemen dari Mars ini akan mengganti bahan bakunya dari minyak sawit kepada minyak nabati yang lain, seperti itu. Jawaban mereka adalah tidak mungkin. Tidak mungkin karena apa? Bukan karena kepastian pasokan bahan baku saja. Bukan karena minyak sawit, karena produktivitasnya yang tinggi tadi sehingga harganya lebih ekonomis, tetapi juga banyak kelebihan-kelebihan, kekhasan-kekhasan dari minyak sawit ini yang tidak bisa digantikan oleh minyak nabati yang lain. Dari sisi rasa, misalnya seperti itu. Jadi kalau produk-produk coklat seperti yang dihasilkan Nestle, kalau itu dengan campuran dengan minyak sawit, itu rasanya pasti jauh lebih gurih dibandingkan dengan misalkan dicampur dengan minyak nabati yang lain. Seperti itu. Nah, itu keajaibannya di situ. Kemudian yang kedua, jadi kalau kembali ke contoh di Mars tadi, sneaker ya misalkan. Sneaker itu salah satu tagline produk sneaker itu adalah melting in your mouth, not in your hand. Jadi baru lele itu kalau produk coklatnya sneaker itu ketika kita taruh di mulut kita makan. Nah, ini kalau digantikan dengan jadi maksudnya melting in your mouth, not in your hand itu, jadi sneaker tadi kalau kita bawa kemana-mana, kita taruh tas, kita nunggu kuliah dan lain sebagainya, nggak akan leleh. Tapi kalau itu diganti dengan minyak nabati non sawit, ditaruh di dalam tas seperti itu langsung kalau orang Jawa bilang itu belobor, itu langsung cair gitu. Jadi nggak bisa dimakan. Nah, itu nggak bisa digantikan oleh komoditas minyak nabati yang lain. Jadi ini sudah mulai resah ini. Yang resah ini sebetulnya bukan produsen-produsen makanan dan consumer goods seperti itu, tetapi produsen-produsen minyak nabati pesaing sawit yang kalah tadi. Nah, karena mereka kalah saingan, mereka produknya mau diapakan, mau dengan riset seperti apapun, seed atau bibit dari minyak nabati lain itu nggak akan bisa mengalahkan minyak sawit. Nah, ketika mereka secara teknis itu tidak mampu untuk mengalahkan minyak sawit, maka mereka mencari strategi yang lain. Caranya bagaimana? Mereka melakukan lobby-lobby ke pemerintah, ke parlemen, dan lain sebagainya, termasuk memanfaatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat atau NGO untuk melakukan kampanye negatif, serangan-serangan negatif terhadap minyak sawit. Nah, seperti itu. Nah, ketika serangan-serangan itu terus kemudian dibuat, maka dunia heboh karena kampanye negatif terhadap sawit ini didukung juga oleh media-media di barat, didukung oleh pemerintah negara-negara barat, didukung oleh parlemen, dan lain sebagainya. Ada saja isunya. Isunya itu kalau diinventarisir ya teman-teman, itu mungkin ada 100 macam isu yang itu tidak relevan, yang itu tidak ketemu faktanya. Mulai dari isu kesehatan, mulai dari isu lingkungan, mulai dari isu sosial, dan lain sebagainya. Sampai urusan buruh itu semua. Jadi kalau ada yang jelek itu pasti dari sawit. Ada kebakaran karena sawit, ada banjir karena sawit, ada kekeringan karena kebun sawit, dan lain sebagainya. Jadi itu memang direproduksi. Jadi kampanye-kampanye itu direproduksi, kemudian disebarkan melalui media-media internasional sedemikian rupa, dengan harapan bahwa persepsi atau daya saing minyak sawit ini akan turun. Kalau targetnya sampai membuat mati industri sawit, itu saya rasa nggak mungkin. Karena kalau sampai industri sawit mati, maka industri consumer goods, termasuk industri makanan di Eropa dan di Amerika itu pada tutup semua karena bahan baku utama. Nah, terus apa tujuan mereka? Saya melihat tujuan mereka adalah untuk menurunkan daya saing industri minyak sawit ini, sehingga komoditas-komoditas minyak nabati yang lain itu paling tidak kalau toh kalah itu gapnya juga tidak terlalu jauh. Seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, karena itulah, karena kita terus diserang, dan serangan itu meskipun datang dari luar negeri, pada akhirnya juga sukses masuk ke negara kita, ke Indonesia, melalui sekolah-sekolah. Banyak sekali LSM yang melakukan endorsement terhadap artis-artis dan public figure yang itu kemudian di-share di sosial media mereka, dilihat oleh jutaan follower atau viewers mereka, sehingga persepsi minyak sawit ini jangankan di luar negeri, di dalam negeri menjadi sangat negatif. Belum lagi bentuk serangan, misalnya kalau teman-teman sekalian ke hipermarket yang besar ya, ke hypermart gitu, itu kadang-kadang kita menemukan produk makanan impor, misalkan dari Spanyol, dari Italia, yang itu ada labelnya palm oil free. Jadi itu jadi kita itu dikesankan bahwa ini tidak mengandung minyak sawit. Jadi kesannya itu seakan-akan kalau mengandung minyak sawit itu tidak baik. Nah, ini persepsi yang
yang terus kemudian dibangun, dipabrikasi sedemikian rupa sehingga persepsi masyarakat itu menjadi negatif terkait dengan sawit gitu, termasuk di Indonesia apalagi di luar negeri begitu. Saya sudah berkesempatan berkeliling ke beberapa negara di Eropa, kemudian ke Australia dan lain sebagainya. Memang kalau kita diskusi dengan beberapa anggota masyarakat di sana, ya mereka kalau menggoreng dan lain sebagainya, yaitu mereka tidak menggunakan minyak sawit karena apa, persepsi mereka minyak sawitnya itu tidak sehat, merusak lingkungan, menghabiskan habitat dari harimau, dari gajah dan lain sebagainya. Ini adalah isu-isu yang difabrikasi sedemikian rupa sehingga menghancurkan image dari komoditas minyak sawit. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam, pelaku usaha tidak tinggal diam, karena itu diawali dari teman-teman di pelaku usaha dalam mata rantai industri sawit secara serius kemudian membangun satu divisi komunikasi, termasuk GAPGI sebagai salah satu organisasi di dalam mata rantai industri sawit yang sangat besar, itu membangun bidang komunikasi yang sangat besar dan kuat. Diharapkan kita bisa membantu pemerintah dalam melakukan kampanye positif terkait dengan sawit, dan kita bersyukur bahwa saat ini pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar terhadap komoditas minyak sawit. Dan kalau kita lihat sekarang perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri, KBRI, KJRI, bahkan Kementerian Luar Negeri, Wamenlunya, Kementerian Perdagangan, Wamendaknya itu mendapat special assignment, tugas khusus dari Presiden bahwa mereka adalah untuk diplomasi sawit. Sedemikian pentingkah sawit itu? Seperti saya sampaikan tadi teman-teman, Indonesia ini produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dan di tengah pandemik seperti sekarang, kalau Indonesia tidak memiliki produk minyak sawit, mungkin ekonomi kita ini tidak akan tumbuh positif sekarang. Bahkan mungkin hancur. Jadi kalau sebelum pandemik, ya ini sebagai wawasan buat teman-teman, kalau sebelum pandemik itu selalu yang bersaing sebagai penyumbang devisa ekspor terbesar itu ada tiga sektor. Yang pertama itu sektor minyak sawit, kemudian yang kedua itu minyak dan gas, yang ketiga adalah pariwisata. Sekarang kita lihat bagaimana kondisinya sejak pandemik yang masuk ke Indonesia bulan Maret tahun 2020. Nah, sektor minyak dan gas kita tahu bahwa harga komoditas minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya turun pada level yang cukup rendah dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga minyak dan gas sudah tidak menjadi andalan sebagai penyumbang devisa ekspor. Dan seperti kita tahu dan sudah menjadi rahasia umum, kalau di sekitar tahun 70-an, awal 80-an Indonesia adalah anggota OPEC. Kita tahu sekarang bahwa Indonesia adalah net importer countries. Jadi kita itu adalah negara importer untuk minyak bumi. Dan itu impor minyak bumi itu sangat menghabiskan anggaran negara, sangat menghabiskan APBN kita. Kemudian yang ketiga, sumbangan devisa terbesar ketiga biasanya datang dari sektor pariwisata. Seperti kita tahu, sejak pandemik bulan Maret 2020 tidak ada turis yang datang ke sini. Padahal waktu itu sebelum pandemik saya ingat Menteri Pariwisata menargetkan sumbangan devisa pariwisata harus bisa sejajar Pak atau menyalip sumbangan devisa ekspor sawit. Berapa sih sumbangan devisa ekspor sawit itu? Seperti saya sampaikan tadi di awal tahun 2020 nilainya 22,9 miliar US dollar. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 320 triliun. APBN kita sekitar 2.000 triliun. Berarti sekitar 12-13%. Itu sangat besar. Sangat besar. Dan itu juga yang kemudian menjamin stabilitas kurs rupiah kita ketika kondisi ekonomi tidak menentu akibat pandemik. Karena apa? Karena kita masih punya kekuatan dalam perdagangan internasional. Kalau nggak ada minyak sawitnya, ya pasti nilai tukar rupiah kita saya nggak yakin tetap bertahan di sekitar 14.000, bisa 17.000, bisa 18.000. Karena memang kondisi kita ini saat ini sebetulnya secara global, secara makro. Bukan hanya kita, bahkan negara-negara lain di dunia. Kalau kita tengok Singapura misalnya, tahun lalu minusnya bisa sampai 40%. Bayangkan. Indonesia stabil minus, tapi kontraksinya itu hanya sekitar 6%. Bahkan sekarang tahun 2021 mulai positif. Nah, disitulah. Jadi sekarang kita di bidang komunikasi GAPGI ini membangun, duduk bersama pemerintah dan para stakeholders minyak sawit, duduk bersama untuk merumuskan strategi. Bagaimana ini perang melawan kampanye negatif sawit. Strategi kita bagaimana? Yang pertama adalah kita harus membangun persepsi yang sama dulu di kalangan masyarakat Indonesia dulu. Karena percuma kita keluar-keluar di luar negeri kalau masyarakat kita sendiri ngebukin sendiri.
Nah, ini target utama kita yang terus kemudian kita termasuk acara dari Mas Eri di Info Sawit mengadakan seminar, mengadakan diskusi di berbagai sekolah dan lain sebagainya. Tujuannya cuma satu, agar persepsi sawitnya ini kemudian menjadi semakin positif. Nah, kalau orang Indonesia, masyarakat Indonesia sudah kompak, itu maka kita sudah tenang. Kita tinggal lawan kita di luar negeri, kita serang nanti pelan-pelan. Tetapi kalau di kalangan masyarakat Indonesia sendiri masih termakan hoax terkait dengan minyak sawit, ya pasti tantangannya akan menjadi semakin berat. Jujur sekarang itu LSM anti sawit itu sudah masuk ke berbagai lini dalam kehidupan masyarakat kita, ke sekolah-sekolah, bahkan mulai sekolah SD itu sudah dikenalkan bahwa sawit itu tidak baik, itu merusak lingkungan dan lain sebagainya. Kita beberapa kali mergoin dalam tanda kutip, ada beberapa sekolah di Indonesia yang itu misalkan di dapurnya ya, mereka punya kitchen, di dapurnya itu ada stiker bahwa makanan yang diolah di dapur ini tidak menggunakan minyak sawit. Nah, ini maksudnya apa begitu? Kenapa harus di-mention bahwa tidak menggunakan minyak sawit? Kalau misalkan satu produk udah lah nggak pakai minyak sawit nggak apa-apa, tapi begitu itu disampaikan bahwa ini tidak mengandung minyak sawit, ini kesannya akan menimbulkan persepsi yang sangat negatif kepada kita. Itu baru di tingkat sekolah, belum lagi berbagai kampanye, termasuk lobby-lobby di tingkat pemerintah, agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah itu kemudian tidak positif terhadap sawit. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR besar kita, sehingga kita terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit. Saya pikir itu yang bisa menjadi pengantar saya, Mas Heri. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Pak Tovan. Jadi pengantarnya nih bukan pengantar ya, karena udah panjang lebar. Tapi ya, ini berbobot ya teman-teman ya. Jadi tadi yang komentar-komentar teman-teman tuh udah kejawab semua tuh, bahwa bagaimana peranan sebuah komunikasi, bagaimana peranan GAPKI, dan profilnya Pak Tovan sendiri, memang beliau selain Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, beliau juga seorang eksekutif di perusahaan sawit Astra Agro Lestari. Nah, buat teman-teman yang kemarin juga tanya tentang emiten, nah Astra Agro Lestari itu salah satu emiten juga di Indonesia. Jadi kodenya AALI. Jadi teman-teman juga bisa searching nanti ya. Nah, kemarin kita udah tampilkan CSR TBK, sekarang AALI TBK kayak gitu. Nah, kita akan beralih ke kawan saya nih, Pak Atep Yulianto. Nah, kalau tadi kan disebutkan nih, Pak Atep nih sama Pak Tovan merintis komunikasi sawit. Nah, bisa cerita Pak Atep gimana nih dari Info Sawit merintis komunikasi di industri sawit, seperti apa yang udah dikerjain? Silakan Pak Atep. Iya. Terima kasih atas waktunya, Mas Heri. Tadi sih sudah dijelaskan ya, lebar sama Mas Tovan ini tentang komunikasi secara umum sampai detailnya dan sebagainya, dan itu kayaknya udah dibahas semua, kayaknya agak susah juga sih. Akan bicara tentang mungkin pengalaman saja kali ya dari Info Sawit. Dulu saya sendiri juga sebenarnya tidak tahu apa itu sawit. Ketika pertama kali diajak sama Mas Eri dulu, tahun 2007 kalau nggak salah ya, 2007. Terus, ayo kita bahas sawit. Terus saya, sawit itu apa ya? Itu minyak goreng. Oh, minyak goreng. Terus bahas apa ini komunikasinya kemudian? Ya, coba kita bikin aja dulu lah. Nah, beberapa teman-teman tadi ngumpul, kemudian coba kita formulasikan sebuah istilahnya informasi-informasi tentang sawit, karena pada saat itu tahun 2006 itu kan 2005, 2006, 2007 itu informasi sawit itu sangat minim sekali ya. Apa artinya sangat timpang gitu, karena pada saat itu didominasi oleh informasi-informasi yang sangat negatif. Artinya banyak sekali yang memojokkan kelapa sawit, bahwa kelapa sawit itu yang tidak sehat lah, kemudian yang tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang kita akan mau lakukan seperti itulah. Ya, akhirnya coba kita sedikit coba kita lihat apa sih yang dibutuhkan, sebenarnya komunikasi yang dibutuhkan. Ya, akhirnya kita ternyata dari sekian banyak industri kan sebenarnya industri sawit itu kan ada tiga sektor. Ada hulu,
ada middle, kemudian ada hilir. Kalau kita lihat sebenarnya kepentingan komunikasi itu sebenarnya untuk pencitraan itu lebih banyak di hulu. Sementara kalau untuk komunikasi produk memang akan banyak di tingkatan di hilir karena produknya banyak, ada minyak goreng dan sebagainya, ada sabun dan sebagainya ya, memang kepentingan promosi kayak gitu. Tapi bagaimana dengan hulu? Kemudian hulu itu kan nggak ada produknya gitu. CPO, ya, produknya CPO lah, terus mau beritain apa CPO-nya? Oh, CPO itu kan ya bentuknya begitu, semuanya sama, dari beberapa perusahaan ya semuanya sama, produknya sama, prosesnya juga sama, hampir sama, mirip semua. Nah, akhirnya coba kita komunikasi nyari kembali, dan akhirnya ya pada saat itu memang kendala-kendalanya itu memang sangat sulit ya. Artinya kita itu mau masuk ke perusahaan sawit aja itu sangat protektif kalau dulu itu, kalau nggak salah. Wah, sepertinya mereka tidak terbiasa untuk menerima jurnalis di dalam untuk meliput ke sebuah kebun gitu, ke dalamnya memperlihatkannya seperti itu. Nah, untungnya pada saat itu kami di Info Sawit bersama Mas Eri juga dulu komunikasi bersama, dulu itu ada namanya Pak Bono. Itu dulu direktur BSP ya, Bakri Sumatera Plantation. Kemudian kami ngobrol, kebetulan juga kita mau ngelihat ada nggak sih kira-kira yang bisa ditonjolkan dari sisi kelapa sawit itu apa sih gitu. Artinya apa sih yang bisa diinformasikan bagi masyarakat umum. Nah, kemudian Pak Ampuni bilang, wah boleh tuh katanya. Kami punya kebun tapi flat bagus, dan itu memang kebun lama, kebun dari kolonial zaman Belanda. Itu artinya bisa diprofilkan, bisa diinformasikan bahwa apa yang dikatakan oleh masyarakat atau pada saat itu ya komunikasinya bahwa sawit itu jelek, sawit itu tidak ramah lingkungan dan sebagainya, itu coba kita lihat, kita eksplor. Makanya kemudian pada saat itu kita ke sana, kita ke Bakri itu ngelihat langsung di Sumatera Utara ya, Kisaran. Di Kisaran situ kita lihat langsung. Memang gedung-gedungnya juga gedung-gedung lama, kolonial Belanda semua, gedungnya sangat identik sekali. Nah, pada saat itulah kemudian kita mau sedikit demi sedikit apa sih yang bisa kita lihat. Oh, ternyata di situ ada proses pekerjanya, terus ada sekolahnya, terus ada sekolah juga ternyata di tengah sawit ya. Oh, baru tahu juga kita tahun 2000, kalau nggak salah itu 2008 gitu. Oh, ternyata ada ya, ternyata sawit sekolahan juga ada di situ, anak-anak sekolah, dan ternyata hidup gitu. Artinya secara fakta di lapangan ternyata apa yang digembar-gemborkan oleh pihak pesaing kita lah gitu ya di luar sana itu ternyata tidak seperti yang didugakan. Ternyata banyak juga informasi-informasi yang bisa digali dan bisa dieksplor bahwa tidak seperti itu loh kelapa sawit. Ternyata industri ini juga ternyata industri besar, industri yang ternyata itu bukan sekedar industri manufacturing yang ya sekedar berangkat jam 9, pulang jam 5 seperti itu. Ternyata di situ ada komunikasi, kemudian ada proses pengelolaan yang sangat besar karena ada komunitas yang harus dijaga, kemudian ada komunitas masyarakat juga yang harus selalu di engagement supaya tidak terjadi konflik dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kami bisa melihat, oh ternyata inilah yang bisa dilakukan. Makanya kami pun dari awal sampai sekarang, Info Sawit sendiri selalu tipikalnya sih sepertinya kita melihat karakteristiknya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit seperti itu. Karena memang kalau kita bicara produk, karena produknya sama ya, nggak bisa dipromosikan, tapi dari perilaku, dari proses budidayanya, terus dari engagement terhadap masyarakatnya itu bisa diangkat seperti itu. Artinya ternyata bisa juga ya komunikasi di sawit itu seperti itu, modelnya seperti itulah. Nah, terus kemudian baru berjalanlah beberapa tahun sekarang. Nah, kemudian ada Mas Topan juga nih, akhirnya bisa semakin kuatlah komunikasi di industri sawit ini, bisa sampai melawan kampanye hitam lah, paling tidak ada keseimbangan pemberitaan. Artinya semua yang diberitakan itu juga tidak selamanya benar, karena ketika kalau dikonfirmasi di lapangan juga masih banyak perdebatan ya, apakah itu benar atau tidak, apakah itu memang
fakta atau bukan, karena ternyata di lapangan juga simpang siurnya cukup banyak. Ya seperti beberapa kasus kayak kita juga dulu ada beberapa perusahaan yang pernah dituding dulu itu tahun berapa ya, tahun 2010 atau 2012 gitu. Itu melakukan penganiayaan terhadap orang utan. Ya, kami coba ya untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan, ya coba kita lihat apakah memang benar seperti itu kayak gitu. Jadi ini juga menjadi semacam komunikasi bagi industri yang dituduhkan oleh orang yang sebenarnya baru tidak benar adanya. Kami datang ke lapangan, kita cek, oh ternyata dari informasi-informasi yang kita dapat, kemudian dari para masyarakat, dari sekitar areal kebun sawit tersebut, kemudian juga dari pemangku kepentingan, dari kelurahan, dari kepala dusun, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, ternyata beda ya informasinya kayak gitu. Ada apa ini? Nah, makanya ya itulah. Artinya memang masih banyak hoax gitu yang terjadi di lapangan, karena memang itu besar sekali dan informasinya juga sangat banyak dan sangat melebar gitu. Jadi artinya memang tidak bisa diselesaikan dengan 1-2 kali pemberitaan. Memang harus sering melakukan pemberitaan yang memang bisa meningkatkan atau mengangkat karakteristik sawit itu seperti apa sih. Apalagi kemudian tahun 2011 kan Indonesia juga sudah komitmen ya untuk melakukan namanya Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, dari situ berarti kan sudah ada komitmen dari pihak pemerintah untuk menerapkan praktik berkelanjutan untuk kelapa sawit. Itu sendiri sudah merupakan langkah besar ya, karena memang sih untuk menentukan apakah kita berkelanjutan atau tidak juga memang harus ada namanya sertifikasi. Ya ibarat kita makan di warung lah. Apakah misalkan kita makan di warung pinggiran atau warung yang tidak terlabeli dengan pasti, kan kita juga masih ini makanannya benar atau enggak. Tapi kalau kita makan di restoran kan sudah ada label halalnya, makanya udah tenang kayak gitu. Artinya seperti itu lah. Sertifikasi atau pola harus seperti itu. Jadi ada kenyamanan masyarakat melihat industri sawit dengan adanya praktik-praktik tersebut. Ya kalau saat ini sih sebenarnya kalau untuk ini memang informasinya udah sangat banyak, sudah sangat berimbang lah yang paling tidak, sehingga informasi-informasi yang datang dari luar itu, kemudian isu-isu yang datang juga masih bisa kita bisa counter, karena memang tidak seperti itu dan tidak bisa di hegemoni. Artinya dalam satu kasus tidak bisa satu kasus itu kemudian semua harus seperti itu gitu. Misalkan ada satu kasus tidak semua perusahaan sawit melakukan itu, karena memang perusahaan itu kan sangat banyak. Jadi jatuhnya spesifikasi kasus kayak gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat satu persatu kasus, karena itu kan sebuah industri yang harus dijaga kayak gitu. Ya mungkin kalau dari informasi dari situ ya mungkin begitu saja kali, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Oke, siap, makasih Pak Tep. Ini karena udah banyak banget nih pertanyaan, mungkin saya akan langsung aja ya. Ini ada satu pertanyaan nih yang menyambung juga diskusi kita malam ini dari Hatsda Wilda. Ini pertanyaannya ke Pak Topan ya Pak. Bagaimana komunikasi massa sawit dalam menyikapi pemberitaan atau isi negatif sawit di Indonesia? Ya. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Heri. Jadi teman-teman semua, yang sudah kita lakukan dalam membangun secara serius proses komunikasi dan kampanye positif sawit itu sekarang mungkin sudah sekitar 12 tahun ya. Jadi kita start itu secara serius itu tahun 2009 dan memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi menurut 12 tahun itu cukup lama bagi saya, karena yang pertama kita itu harus meyakinkan stakeholders terdekat. Siapa stakeholders terdekat? Itu yang pertama pastinya pemerintah. Kita harus meyakinkan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa minyak sawit ini adalah komoditas yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Saya ingat bahwa ketika awal-awal saya mulai join di industri kelapa sawit tahun 2009, persepsi dari sebagian publik di Indonesia termasuk di sebagian besar kalangan pemerintah
bahwa kalau kita berbicara dalam konteks perkebunan kelapa sawit atau industri sawit, maka yang ada di dalam mindset para pemangku kepentingan ini adalah konglomerasi. Bahwa sawit itu adalah industri yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan memiliki jaringan bisnis yang sangat luas. Tetapi setelah kita tunjukkan data senyatanya, seperti teman-teman tahu semua bahwa di Indonesia sekarang total luas perkebunan kelapa sawit itu adalah 16,7 juta hektar. Itu sekitar 43% dari luas 16,7 juta hektar itu adalah perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat atau smallholders atau perkebunan rakyat. Jadi dari 16,7 juta hektar itu 51% itu memang perusahaan besar swasta, kemudian 43% itu adalah perkebunan rakyat. Sisanya yang 7% itu adalah BUMN. BUMN di sini ada PTP, ada RNI, jadi mereka punya kebetulan yang paling besar itu adalah PTP. Nah, yang lain yang itu adalah, dan sekarang tren pengembangan ke depan, saya melihat bahwa yang akan berkembang dan akan didorong oleh pemerintah pengembangannya adalah perkebunan rakyat. Karena dengan 43% dari 16,7 juta hektar, maka petani dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam sektor industri sawit itu mencapai sekitar 16 juta orang. Jadi ini adalah angka yang luar biasa. Artinya ketika industri sawit yang sudah memberikan kontribusi sangat besar ini tidak mendapatkan dukungan, kemudian industrinya menjadi decline atau turun dan kemudian ya naudzubillah min dzalik, terus kemudian habis, begitu maka ada sekitar 16 juta petani dan keluarganya yang akan kehilangan mata pencarian dari sektor kelapa sawit. Kita belum menghitung jumlah karyawan yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Dan kita juga belum menghitung betapa banyak masyarakat yang itu terlibat di dalam mata rantai usaha di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, kita yakinkan itu. Kita datang kepada pemerintah, kita menjelaskan bahwa sawit itu datanya seperti ini. Dan kita tidak sekadar menunjukkan bahwa sawit ini memberikan kontribusi ekspor yang besar, tetapi juga kita tunjukkan bahwa sawit ini juga memberdayakan masyarakat. Jadi saya ingat waktu itu pemerintah sedang mendorong satu program, satu kebijakan yang itu pro-pur, pro-growth, dan pro-job. Jadi artinya kebijakan-kebijakan ekonomi pada saat itu diarahkan agar mendukung pengentasan kemiskinan, terus kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika itu dibedah di dalam sektor industri kelapa sawit memenuhi semua aspek itu. Industri kelapa sawit itu akan sangat mendukung proses pertumbuhan ekonomi, akan membuka lapangan pekerjaan, dan juga akan mengentaskan masyarakat miskin. Jadi masyarakat itu kemudian yang juga tidak kalah penting adalah mampu untuk menciptakan daerah-daerah baru di pinggiran. Jadi pemekaran wilayah di beberapa wilayah di Indonesia, kalau kita lihat seperti misalkan di Sulawesi Barat, kalau dulu ada Kabupaten Mamuju, sekarang ada Kabupaten Mamuju Utara atau Pasangkayu, itu bisa menjadi satu kabupaten tersendiri karena mereka hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Ini adalah satu potensi yang luar biasa besar. Nah, kalau dalam konteks sekarang, ketika semua orang membicarakan tentang isu keberlanjutan, seperti tadi sempat disinggung oleh Mas Atep, atau sustainability issues, kita nggak usah khawatir. Sekarang kita negara Indonesia ingin mencapai apa yang dicanangkan oleh PBB tentang SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Di situ ada 13 kriteria, dan kita sudah banyak melakukan diskusi di kalangan para pelaku usaha dan juga dengan pemerintah terkait bagaimana kontribusi industri minyak sawit terhadap SDGs. Ternyata dari 13 kriteria itu setidaknya 7 kriteria itu bisa dipenuhi oleh sektor kelapa sawit. Jadi ketika kita bicara tentang isu ekonomi, kita bicara tentang isu sosial, dan ketika kita bicara tentang isu keberlanjutan, semua itu ada di dalam industri minyak sawit. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak sektor kelapa sawit itu. Tapi pertanyaannya, kita bukan tidak punya lawan. Lawan kita juga tidak diam. Nah, sepanjang kita masih menjadi nomor 1 dalam pasar minyak nabati dunia itu, sepanjang itu pula kampanye negatif, hoax, dan lain sebagainya akan tetap ada di dalam industri minyak sawit. Inilah yang dihadapi oleh Mas Eri, Mas Atep, dan juga teman-teman di divisi komunikasi, di teman-teman di forum komunikasi sawit,
bagaimana agar semua para pemangku kepentingan, pelaku usaha, pemerintah, juga para akademisi, anggota DPR, dan lain sebagainya sinergis untuk menghadapi kampanye-kampanye negatif itu. PR besarnya adalah di dalam negeri. Kita bersyukur bahwa persepsi teman-teman media, termasuk teman-teman para sahabat kita semua, Mas Heri, itu sekarang sudah sangat positif tentang sawit. Jadi saya praktis tiap hari, ya. Teman-teman boleh dicek bahwa hampir tidak ada berita tentang sawit. Tiap hari itu pasti ada berita positif tentang sawit. Baik dicek di media online, di media cetak, dan lain sebagainya. Tidak ada komoditas lain yang setiap hari itu diberitakan. Nah, ini kalau difabrikasi terus dengan isu-isu yang positif, bagaimana kontribusi terhadap sosial, terhadap lingkungan, dan lain sebagainya, ini akan terus membangun. Ini seperti bola salju yang menggelinding semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sehingga masyarakat Indonesia pada satu persepsi yang sama, bahwa minyak sawit ini adalah masa depan dari bangsa Indonesia. Tidak perlu diragukan lagi. Apakah itu sudah tercapai? Ya belum 100%. Mungkin sekarang masih ada 20%, ada 15-20% masyarakat kita atau stakeholders di dalam mata rantai industri sawit yang itu masih ragu. Benar nggak sih minyak sawit itu seperti yang disampaikan, misalnya seperti yang saya sampaikan, ramah lingkungan. Kemudian juga kalau memberikan kontribusi ekonomi itu sudah undebatable. Jadi sudah tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menyanggah lagi. Tetapi kalau isu lingkungan, karena fabrikasi dari lawan-lawan kita terkait dengan isu lingkungan itu terus dimunculkan, ini yang perlu waktu. Nah, kemudian kembali setelah di dalam negerinya kompak. Jadi kita terus terang harus bisa juga belajar dari Malaysia. Karena di Malaysia itu semua stakeholders sawit di Malaysia itu sudah satu kompak bahwa sawit ini adalah komoditas strategis yang harus dilindungi. Seperti itu. Nah, sementara kita mungkin perlindungan secara legal formal dalam bentuk hukum ini memang belum ada, tetapi kemarin kalau kita mendengar, kita baca di media, salah satu anggota DPR dari Komisi 4 itu sempat menyampaikan bahwa DPR akan mengusulkan salah satu rancangan undang-undang untuk melindungi komoditas strategis perkebunan, salah satunya tentu saja kelapa sawit. Ini harus didukung, karena kalau sudah ada payung hukum yang itu melindungi sektor perkebunan strategis seperti kelapa sawit ini, langkah-langkah kita itu lebih mudah. Nah, setelah kampanye di dalam negeri ini berhasil, maka kita harus mulai offense ke sentra jantung pertahanan lawan kita yang di luar. Sebetulnya kita nggak perlu jauh-jauh mencari negara yang itu anti sawit. Nggak perlu sampai ke Eropa, nggak perlu sampai ke Eropa, ke Amerika. Negeri jiran Singapura misalnya, itu cukup menjadi hub untuk kampanye anti sawit. Nah, ini juga harus kita menjadi tantangan buat kita, karena kalau saya baca pemberitaan di media-media Singapura itu praktis tidak ada yang positif tentang sawit, apalagi kalau dikaitkan dengan isu-isu keberlanjutan, isu-isu sustainability, apalagi ketika terjadi kebakaran, misalkan di Riau ada kebakaran dan asapnya itu terus kemudian sampai ke Singapura. Nah, itu udah media-media di Singapura teriak-teriak, dan yang menjadi tudingan pertama itu adalah sektor minyak sawit. Dan saya sering menjelaskan di beberapa kesempatan dialog di seminar maupun ketika diundang stasiun TV untuk bicara tentang kebakaran, udah clear bahwa sumber dari kebakaran lahan itu tidak dari perkebunan kelapa sawit. Panjang itu penjelasannya. Jadi itu adalah isu-isu dan direproduksi. Kemudian saya bicara tentang negeri jiran Singapura. Di Singapura itu ada satu hutan gitu, buatan, itu namanya Gardens by the Bay. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan ke Singapura, itu bagus sekali, bisa datang ke situ. Saya sudah datang ke sana dan saya cari tanaman kelapa sawit ada enggak. Itu semua tanaman itu ada di hutan itu, termasuk bunga matahari dan lain sebagainya itu ada. Tetapi saya tidak menemukan tanaman kelapa sawit. Itu agak aneh gitu, agak aneh, dan itu memang sangat diskriminatif. Itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh negeri jiran Singapura. Nggak apa-apa, karena memang Singapura ini juga dalam tanda kutip adalah bekerja untuk kepentingan negara-negara barat, ya, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ke jantung pertahanan lawan kita seperti di Eropa. Kita mungkin teman-teman kalau mengikuti isu sawit, ada yang kemarin baru rame ya terkait dengan, dan ini diperkirakan membuat dampak terhadap bisnis sawit kita walaupun tidak akan besar, adalah ketika Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi untuk phase out sawit sebagai bahan baku untuk biodiesel di Eropa. Jadi nanti sampai tahun 2030 itu tidak boleh. Jadi setelah tahun 2030 tidak boleh lagi ada
biofuel yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa yang berbahan baku sawit. Karena menurut kajian mereka yang menggunakan pendekatan yang disebut dengan ILUC atau Indirect Land Use Change dari RED 2, jadi Renewable Energy Directive 2, itu karena kriterianya dan metodologinya yang salah dan lain sebagainya, sehingga sawit itu tidak masuk dalam kriteria ILUC itu, sehingga kita harus dikeluarkan sebagai bahan baku biofuel di negara-negara Eropa. Ini adalah sesuatu yang memberikan pukulan, tetapi saya yakin secara bisnis mungkin berdampak, tapi tidak akan sangat besar. Tetapi secara image itu memberikan dampak yang sangat besar. Apalagi beberapa negara Uni Eropa sudah mulai melaksanakan resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa itu, seperti Prancis yang sudah mulai proteksionis, tidak lagi menggunakan minyak sawitnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika sawit ini dilarang dipakai untuk bahan baku biofuel, kita semua ini membaca dugaan atau spekulasi bahwa ke depan sawit ini juga akan dilarang untuk komoditas oleochemical, untuk komoditas pangan dan lain sebagainya, walaupun itu akan takes time. Tapi ini harus dilawan, harus dinegosiasikan. Jadi pemerintah harus terus melakukan diplomasi ke Uni Eropa agar resolusi itu terus kemudian bisa dianulir. Tapi ada juga kabarnya menggembirakan dari tanah Eropa. Jadi misalkan dari Swiss kemarin referendum, karena kita punya perjanjian EFCPA itu ya. Jadi EFTA, Indonesia, CEPA. Jadi Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan negara-negara anggota EFTA. Itu salah satunya adalah Swiss. Nah, Swiss itu mengeluarkan referendum karena pertandingan CEPA-nya itu belum ditandatangani. Mereka bikin referendum apakah sawit ini boleh dimasukkan di dalam perjanjian tersebut. Ternyata masyarakat Swiss menyetujui sawit itu masuk dalam kesepakatan tersebut. Ya, ini adalah kabar yang juga menggembirakan, karena walaupun mungkin Swiss ini beli sawitnya sangat kecil ya, tidak signifikan secara bisnis, tetapi itu membangun image yang luar biasa besar. Terus kemudian kita jelajah lagi Eropa, misalkan kita ke Eropa Utara ya, Norwegia. Kita tahun 2019 kemarin ke sana, dan kita juga bertemu dengan perwakilan pemerintah, yaitu Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Dan ketika kita tanyakan apakah mereka juga akan melakukan boikot terhadap produknya, mereka mengatakan tidak akan melakukan boikot. Jadi sebetulnya ini ada sinyal yang sangat baik. Tetapi kita tahu bahwa Eropa juga punya kepentingan dagang. Mereka ingin produk-produk minyak nabati mereka juga bisa bersaing dengan minyak sawit. Karena itulah terus kemudian kita jawab semua itu bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan itu tidak benar. Dan karena itu kita terus kemudian juga meneguhkan komitmen terkait dengan prinsip-prinsip sustainability, prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi kalau dulu isu-isu keberlanjutan ini kita resisten ketika ada serangan tentang isu-isu keberlanjutan, tapi sekarang pemerintah menjawabnya dengan satu kebijakan yang lebih konkret. Indonesia punya yang disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil, dan itu menjadi mandatori, dan payung hukumnya pun sudah dinaikkan dari Permentan ke Kepres ya, seperti itu. Jadi ini ada komitmen yang sangat besar yang kemudian diberikan oleh pemerintah bahwa Indonesia ini sudah melakukan hal yang terbaik. Bahkan kalau kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI yang itu standar keberlanjutannya itu beyond sustainability, beyond regulation. Jadi melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari tuntutan peraturan perundangan. Itu harus kita berikan apresiasi. Kemudian kita juga harus terbuka dengan dengan standar-standar keberlanjutan yang lain, misalkan RSPO dan lain sebagainya. Kita juga harus terbuka dan kita harus achieve standar-standar itu, karena itulah yang kemudian akan menepis. Jadi tujuannya bukan semata-mata untuk mencapai pasar di negara-negara Uni Eropa begitu, tetapi tujuannya adalah lebih untuk menunjukkan kepada dunia bahwa industri sawit ini berkontribusi besar terhadap Sustainable Development Goal, seperti itu. Nah, konteks-konteks seperti itulah yang kemudian menjadi bahan untuk kampanye positif kita. Sebagai informasi, ini seperti disampaikan oleh Mbak Desi yang mengikuti salah satu pengurus GAPKI juga di bidang ISPO. Nah, menyampaikan bahwa anggota GAPKI sudah 65% ISPO certified, dan targetnya mestinya sampai akhir tahun ini 100% certified.
Mbak Desi. Semoga tercapai ya akhir tahun. Jadi kalau semua perusahaan sawit sudah tersertifikasi ISPO dan beberapa lagi juga punya sertifikasi yang lain seperti RSPO, tidak ada lagi alasan bagi negara-negara barat itu untuk mendiskreditkan minyak sawit. Tetapi karena ini adalah kalau kita tarik benang merahnya dan ujungnya adalah perang dagang, maka kampanye-kampanye negatif itu terus akan direproduksi dengan isu, dengan pola dan dengan konsep yang berbeda. Nah, itulah yang kemudian harus kita antisipasi. Jadi pekerjaan urusan komunikasi di industri sawit itu adalah pekerjaan yang sangat jangka panjang. Selama industri sawit ini menjadi nomor satu dan ada, di situ pula membutuhkan bidang komunikasi. Jadi kalau di sini ada adik-adik mahasiswa yang baru lulus, silakan kuliah yang baik, lulus dengan nilai yang baik, kemudian melamar ke divisi komunikasi di perusahaan-perusahaan sawit. Gitu, nanti siap bergabung dengan saya. Ini adalah karena kita butuh generasi-generasi muda, apalagi kalau kita bicara dalam konteks komunikasi. Sekarang ini sudah terjadi pergeseran platform komunikasi. Kalau di angkatan saya, Mas Heri, Mas Atef, yang itu generasi baby boomer, tahu semua ya, generasi baby boomer itu generasi yang lahir setelah selesainya Perang Dunia Kedua, begitu. Jadi baby boomer itu, istilah itu muncul dari ketika habis Perang Dunia II, kemudian negara-negara yang terlibat dalam perang itu membangun, kemudian ya mereka kawin, punya anak, dan itulah kelahiran cukup besar. Nah, itu disebut generasi baby boomer. Itu sampai setelah Perang Dunia II sampai akhir tahun 70-an. Termasuk saya, Mas Heri, Mas Atep, itu semua generasi baby boomer. Kalau dulu kita di generasi baby boomer, instrumen komunikasi kita biasanya ya media cetak, terus kemudian radio, setelah itu berkembang televisi, kemudian online pun masih kita kategorikan sebagai media konvensional. Tapi generasi-generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya, itu adalah generasi-generasi yang sudah tidak mengenal lagi platform-platform komunikasi masa lalu seperti koran dan lain sebagainya, tetapi sekarang menggunakan komunikasi digital, termasuk sosial media. Ya seperti sekarang, dulu mana tahu kita ada live Instagram seperti ini, tapi sekarang kita bisa live Instagram setiap saat, di Facebook dan lain sebagainya, kemudian sosial media. Inilah yang sekarang lagi kita cari, bagaimana sekarang semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kampanye positif sawit, sehingga mereka bisa menggunakan platform-platform sosial media ini untuk menghadapi kampanye-kampanye negatif. Karena terus terang aja, seperti di Twitter ya, di Twitter perang, kalau kita ketik kata kunci palm oil, itu mungkin 80% masih sangat negatif di Twitter itu. Jadi masih sangat negatif. Nah, tetapi kalau kita lihat di Facebook, kelapa sawit, isu kelapa sawit, kita bersyukur bahwa relatif bisa mengimbangi kampanye-kampanye negatif. Padahal Facebook ini segmennya adalah generasi-generasi yang agak oldies, generasi-generasi yang agak tua, karena anak muda udah nggak mau pakai Facebook seperti itu. Nah, karena itu teman-teman yang muda ini yang memang cinta dan teman-teman tahu bahwa sawit itu adalah masa depan bangsa dan negara Indonesia, mestinya teman-teman tidak ragu untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan sawit setelah lulus kuliah, karena PR-nya masih sangat besar dan isunya tidak akan pernah putus. Dan selama Indonesia masih punya sektor industri kelapa sawit, selama itu pula kita perlu satu divisi komunikasi yang sangat kuat. Jadi itu yang bisa saya jawab. Terus kemudian satu pertanyaan tadi saya sempat baca sekilas tentang kerjasama dengan Malaysia. Kita punya namanya CPOPSI. Jadi CPOPSI itu adalah Council of Palm Oil Producing Countries. Jadi semacam OPEC-nya, kalau dulu minyak bumi kita tahu OPEC. Nah sekarang ada namanya CPOPSI. Nah CPOPSI inilah kebetulan anggotanya baru Indonesia dan Malaysia. Ada Kolombia yang mau masuk, tapi ada beberapa negara lain yang juga segera bergabung. Nah disitulah kita rumuskan strategi bersama bagaimana menghadapi hambatan-hambatan perdagangan, baik yang sifatnya tarif maupun non-tarif. Ya, seperti kampanye negatif itu hambatan perdagangan yang sifatnya non-tarif. Tapi kita juga menghadapi hambatan-hambatan perdagangan yang sifatnya tarif. Nah, ini yang kemudian menjadi PR besar. Tetapi kalau kita lebih sering lagi melakukan diskusi, kemudian sharing, kemudian juga live talk show seperti ini, maka saya yakin lama-kelamaan persepsi itu semakin kuat terbangun di dalam negeri, sehingga siapapun masyarakat Indonesia ketika mereka keluar negeri atau kemanapun, mereka ketika ditanya tentang sawit, mereka bisa jawab. Mereka menemukan hal-hal yang negatif tentang sawit, mereka bisa mengcounter tanpa harus kita drive untuk mengcounter. Itu sih harapan saya ke depan tentang komunikasi di industri sawit. Terima kasih, Mas Heri.
Ya, makasih Pak Tovan. Cukup ini ya, cukup panjang lebar dan saya rasa teman-teman juga bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang komunikasi di sawit itu tidak sekedar hanya mengkomunikasikan semata, tetapi juga ada unsur-unsur edukasi di situ yang memang itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda yang memang sampai saat ini kita juga tahu bahwa mereka juga banyak mendapatkan informasi bukan dari media, justru dari media-media sosial yang selama ini banyak mereka geluti. Dan ini akan sangat menarik ya, bagaimana kemudian kalau kita ngebahas milenial ini juga ada banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin dari saya bisa pilihkan nih Pak, masalah Silakan Mas Eri, kayaknya banyak banget nih pertanyaannya. banyak, kalau pertanyaan banyak. Nah ini Pak, kita pilih yang dari Fardi Damki ya, tetapi mungkin kita bisa spesifikkan untuk ke kalangan milenial ya, bahwa bagaimana peran komunikasi massa sawit dalam menciptakan harmonisasi pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Nah, masyarakat tadi sini mungkin bisa kita spesifikkan ke kalangan milenial yang hari ini juga banyak mengikuti diskusi kita. Silakan Pak. Ya, memang sudah banyak yang kita lakukan, tetapi itu sangat tidak cukup karena kita harus menjangkau lebih banyak basis masyarakat, lebih banyak audiens, terutama di kalangan milenial. Nah, karena itu kenapa seperti yang saya sampaikan tadi, strategi komunikasi di industri sawit itu juga berubah. Saya sadar, saya sebagai generasi milenial itu pasti memiliki gap dalam strategi komunikasi, gap dalam pemikiran, gap dalam komunikasi, termasuk gap dalam pemilihan platform-platform komunikasi. Karena itu seperti yang saya sampaikan kepada Mas Heri tadi, bahwa kita saat ini mencari lebih banyak generasi milenial untuk masuk untuk masuk ke industri minyak sawit, untuk masuk ke industri sawit, kemudian mereka memanfaatkan teknologi savvy yang dimiliki oleh generasi milenial itu untuk bermain di sosial media dengan mengisi konten-kontennya terkait dengan hal-hal yang positif tentang industri sawit. Kalau dengan pemerintah, alhamdulillah kita sudah membangun komunikasi yang sangat baik, dan saya melihat bahwa semua kementerian ya, kalau kita levelnya ngomong tentang pemerintah pusat, semua kementerian yang ada di Indonesia saat ini semua sangat aware bagaimana peran strategis dari industri sawit, even termasuk seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kita bersyukur kemarin satu data dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa laju deforestasi di Indonesia itu sudah turun sangat signifikan. Di saat kita mengandalkan perekonomian kita pada sektor kelapa sawit. Jadi sektor kelapa sawit ini tidak mengakibatkan deforestasi seperti yang dituduhkan oleh NGO atau oleh negara-negara barat seperti itu. Ini adalah hal yang sangat positif. Kemudian dengan kaum milenial tentu kita tidak bisa datang door to door seperti ini dan lain sebagainya tanpa keterlibatan secara aktif teman-teman dari generasi milenial. Jadi PR besar dari saya, Mas Atep dan Mas Eri dan juga teman-teman yang aktif di industri kelapa sawit, termasuk teman-teman pengurus GAPKI, teman-teman forum komunikasi sawit itu, bahwa kita harus sudah mulai ikhlas begitu untuk menyerahkan urusan-urusan komunikasi ini kepada generasi-generasi yang lebih muda. Strategi komunikasi ini walaupun kita membuat koridornya, polisinya ada di kita, tetapi teknis pelaksanaannya itu harus kita percayakan kepada anak-anak yang lebih muda. Karena ketika kita memaksakan diri, ya kita itu maksud saya generasi-generasi seperti saya, Mas Heri, Mas Atep, memaksakan diri untuk bermain misalkan di sosial media, taruhlah Instagram, kemudian Twitter, terus kemudian TikTok, suatu misal seperti itu, pasti tidak ngangkat. Kita mau bicara apapun itu tidak akan bisa reach audiens kalangan milenial dengan baik. Seperti itu. Karena itu kita mencari anak-anak milenial yang memang dia punya audiens yang cukup besar di sosial media,
kemudian kita didik mereka. Kita mendidik ini bukan semacam brainstorming atau mencuci otak mereka supaya enggak, kita tunjukkan aja fakta-fakta objektif. Satu hal yang perlu saya underline di sini, bahwa saya bekerja di sektor kelapa sawit, berangkatnya dulu juga dengan satu keraguan. Karena saya mendengar lebih banyak persepsi yang negatif tentang sawit daripada positif. Saya yang sebelumnya bekerja sebagai seorang jurnalis itu ragu-ragu mau masuk di industri sawit. Bagaimana dengan persepsi saya ketika saya terus kemudian masuk dan membantu sektor kelapa sawit. Tetapi ketika saya masuk, saya belajar dan lain sebagainya, saya melihat fakta-fakta yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Fakta-fakta yang tidak pernah muncul ke publik, bahwa sawit itu ternyata penopang perekonomian. Sawit itu adalah penyerap tenaga kerja terbesar, penyumbang devisa terbesar, dan lain sebagainya. Dan mata rantai produksi dari minyak sawit itu sangat besar. Ribuan, ratusan, bahkan ribuan produk itu ada komponen bahan baku minyak sawitnya. Dan sekarang pemerintah mendorong melaksanakan program mandatory biodiesel. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena Indonesia ini nanti akan bisa menjadi pusat energi dunia, begitu. Karena kita tidak menggantungkan lagi pada impor bahan minyak bumi, gitu. Jadi kita mengandalkan sawit aja. Apalagi kemarin ada uji coba bioaftur, pesawat menggunakan bioaftur bisa terbang. Coba betapa luar biasanya tanaman minyak sawit. Jadi ini memang tanaman ajaib, dan ini adalah berkah dari Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, ya kita yang salah. Tetapi kita menerima semua masukan, semua kritik bahwa ada perusahaan sawit yang nakal dan lain sebagainya. Itu adalah aspek teknis, tetapi itu jangan terus kemudian digeneralisasi, bahwa ketika ada satu hal, satu case yang negatif terjadi di salah satu perusahaan sawit, kemudian digeneralisasi bahwa wajah industri sawit itu seperti itu. Begitu. Nah, inilah yang menjadi PR besar dari kita semua, dan kita akan terus mengajak lebih banyak anak-anak muda. Saya terima kasih kepada Info Sawit karena punya komunitas teman-teman milenial untuk terus diskusi tentang sawit. Tetapi kalau acara seperti ini hanya dilaksanakan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya itu sudah selesai kita. Karena ketika malam ini diskusi sawit, anak-anak milenial besok sudah mereka TikTokan lagi dengan konten-konten yang lebih viral, begitu. Kalau generasi-generasi yang mungkin generasi baby boomer, ya besok hari ini mungkin IG-nya dibuka untuk nonton diskusi di Info Sawit live IG, tapi besoknya kembali nonton Lambe Tura lagi. Nah, seperti itu yang harus kita menjadi PR besar kita. Nah, yang melakukan itu harus sinergis. Nah, karena itu saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan diskusi bahwa kita itu perlu dirijen untuk komunikasi industri sawit nasional. Karena kalau tanpa dirijen suaranya sumbang, Gapki suaranya ke sana, Gimni ke sana, terus Aprobi ke sana, Apolin ke sana, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kemudian menjadi irama dari orkestrasi dari industri minyak sawit ini tidak enak untuk didengar. Tapi kalau ada dirijennya, kita itu bisa beriringan. Info Sawit bahas ini, media yang lain bahas tentang itu dan lain sebagainya, tapi muaranya itu sama. Tapi kita bersyukur kalau saya bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, komunikasi di dalam sektor kelapa sawit ini sudah jauh lebih masif, jauh lebih bagus, jauh lebih efektif gitu. Tapi memang di sosial media saya melihat masih sangat terbatas, masih sporadis. Jadi silakan teman-teman di kalangan milenial mengisi kekosongan itu, karena terus terang kalau saya sendiri memaksakan untuk posting sesuatu tentang positif tentang sawit di Instagram dan orang itu tahu bahwa itu saya yang post, pasti nggak ada yang like, pasti followernya terbatas lah, paling teman-teman saya sendiri. Tapi kalau anak-anak milenial, apalagi para influencer yang audiensnya sudah sangat besar, itu akan efektif dan cepat. Nah, inilah yang harus kita sadari semua, Mas Heri, sebagai pelaku praktisi komunikasi di dalam industri sawit. Kita harus mulai menyerahkan aspek-aspek teknis terkait komunikasi di sosial media dengan generasi-generasi yang jauh lebih muda. Mungkin generasi anak saya yang seperti itu, yang sekali post gitu, misalkan kayak anak saya cewek ya kan, sekali post langsung tiba-tiba dalam 5 menit sudah 2.000 yang like. Saya sekali post ini sampai 2 hari baru 30 yang like, sama lah nasibnya seperti Mas Heri. Nah, ini adalah tantangan-tantangan tentang
komunikasi di industri sawit, dan kita kalau ada kesadaran bersama bahwa platform komunikasinya ini sudah sangat berubah, maka kita juga akan mengubah totally communication strategy di dalam industri minyak sawit. Itu yang bisa saya jawab, Mas Heri. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tovan, luar biasa nih. Saya beralih ke Pak Atep nih. Ada pertanyaan Pak Atep dari angka 505, apa contoh komunikasi positif yang dapat diberikan kepada generasi penerus kelapa sawit nantinya? Mungkin bisa dispesifikkan cerita tentang Sawit Fest, Pak Atep, bagaimana Sawit Fest ini kemudian dibuat dan untuk siapa, kayak gitu. Makasih. Ya, terima kasih. Iya, ini komunikasi positif yang dapat diberikan kepada generasi milenial, generasi yang unik. Apa? Mereka hidup dengan teknologi, kemudian mereka bekerja dengan teknologi, semuanya teknologi. Akhirnya mereka juga sosialisasi juga dengan teknologi. Nah, kemudian kebetulan makanya kami dari saya sendiri pada awal bulan kemarin ya, Agustus, bukan mencoba untuk bagaimana kita bisa edukasi ke milenial, tapi tidak dipaksakan. Artinya tidak model monoton yang biasa ya, kita tapi coba kita balik, bagaimana dia mencari informasinya sendiri. Untuk membuat dengan teman-teman di tim sawit, membuat Sawit Fest, lomba yang ada 4 kriteria, foto, ada lomba poster, kemudian juga selesai. Nah, mereka akhirnya mencoba untuk mengisi lomba-lomba itu dengan mencari informasi sendiri. Akhirnya mereka mencoba buka informasi tentang kelapa sawit dari sejarahnya. Kemarin aja kami baru selesai melakukan penilaian, mungkin ini para peserta lagi deg-degan ini. Mau menang atau tidak nih? Karena lumayan besar. Saya aja kami itu review hampir 600-an effort. Banyak sekali ide-ide yang mereka mencari dengan begitu motivasi sekali untuk bisa mencari informasi-informasi dari buku dan sebagainya. Akhirnya juga dari teman-teman di Telegram itu, di grup itu juga aktif mereka, dan juga banyak yang mengkomunikasi kami itu baru tahu ada lomba ini, gara-gara lomba ini jadi kami harus tahu cari tuh apa sawit. Jadi mereka ada dari Aceh sampai itu ada. Jadi memang untuk generasi milenial tidak bisa dipaksakan seperti zaman dulu ya, flash kayak gitu, terus kita kasih phone kayak gitu, dan punya keunikan ya. Jadi mereka lebih seperti itu, jadi mereka harus untuk mencari sendiri, mereka menghasilkan karya juga mendapatkan ilmu tentang sawit itu sendiri. Ini itu ya. Makasih Pak Atep. Putus-putus tapi suaranya ya. Tapi intinya saya bisa simpulkan bahwa acara Sawit Fest ini memang dibuat sebagai wahana bagi kaum milenial, khususnya untuk mereka udah nggak dari awal nih. Kalau awal kita biasanya nyuapin pakai berita-berita, tapi di Sawit Fest ini polanya kita balik. Memang kita hanya menyediakan instrumen-instrumennya. Nah, teman-teman milenial ini yang mereka mencari sendiri, dan memang menariknya seperti tadi Pak Atep bilang, ternyata antusias milenial malah jauh lebih besar, dan akhirnya ya yang ikut juga luar biasa banyak ya. Per hari kemarin ketika penutupan itu udah sampai 3.800 lebih peserta yang ikut di lomba ini. Jadi sungguh luar biasa buat teman-teman milenial, dan ini apresiasi besar dari kita, dari teman-teman semua stakeholder sawit juga, bahwa antusias teman-teman ini sungguh patut kita apresiasi dengan baik. Dan kita akan beralih nih ke Pak Tovan.
Gimana Pak Tovan, menurut Pak Tovan mengenai peranan milenial nih zaman sekarang nih dalam komunikasi Ya, industri sawit ini? Silakan Pak. terima kasih Mas Heri. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini memang sudah harus menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda, begitu. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini sudah totally different. Generasi saya, generasi Mas Heri, Mas Atef dengan generasi anak-anak kita ini sudah sangat berbeda, cara berpikirnya berbeda, lingkungan di mana mereka besar juga berbeda, instrumen komunikasi yang mereka gunakan juga sangat berbeda, sehingga setiap generasi itu punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu saya melihat bahwa kita tetap pada satu tujuan sesuai dengan cetak biru yang sudah kita buat, bahwa strategi komunikasi sawit pada akhirnya adalah untuk mencapai sektor kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Jadi itu yang kemudian menjadi anchor, menjadi roh yang kemudian kita bawa kemana-mana ketika kita membangun strategi komunikasi di dalam sektor kelapa sawit. Tetapi teknis pelaksanaannya, pemilihan instrumen komunikasinya, dan lain sebagainya, kita harus percaya kepada generasi-generasi yang lebih muda. Karena apa? Kalau kita paksakan, ya kan, kita generasi yang old generation ini, terus kemudian memaksakan pikiran-pikiran kita, mungkin secara konsep itu benar, karena kita yang tahu secara teknis tentang industri sawit ini, kita tahu jeroannya itu tahu semua, kita tahu apa sawit itu seperti apa A sampai Z, tapi kita tidak bisa mendeliver informasinya itu dengan efektif kalau target audiens kita adalah anak-anak generasi milenial. Untuk bisa reach generasi milenial, maka kita harus menggunakan generasi milenial ini untuk mendeliver, untuk mengantarkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, saya melihat itulah yang menjadi tantangan besar kita, Mas Heri. Karena kalau saya melihat teman-teman misalkan yang aktif dalam forum komunikasi sawit dan lain sebagainya, ini semua adalah generasi-generasi baby boomers sebagian besar gitu, angkatan-angkatan kita. Ya mungkin kita konten sawitnya kita sangat menguasai dibandingkan dengan anak-anak milenial, tetapi kita nggak bisa delivernya, Mas Heri. Saya ambil contoh ya, misalkan ini kita ngomong konteks sosial media. Kalau Mas Heri mengamati konten dari TikTok begitu, atau konten dari YouTube yang channel-channel yang kemudian menjadi viral, coba kita amati ketika mereka address satu isu, ternyata yang dilihat oleh audiens itu adalah bukan kedalaman dari konten yang ingin disampaikan, tetapi siapa yang menyampaikan. Nah, ini adalah satu perubahan paradigma komunikasi di era digital. Kalau di zaman-zaman kita dulu, betapa konten itu ada di garda terdepan. Kita mencari informasi yang kontennya paling bagus, paling dalam, paling komprehensif. Tetapi saat ini, di awal sebagai etalase itu adalah siapa yang mengantarkan konten itu. Jadi misalkan saya ambil contoh, kita sama-sama ngomong sawit nih Mas Heri. Mas Heri ahli di bidang sawit, Mas Atef ahli di bidang sawit. Saya juga sudah sekian tahun urusi komunikasi di sawit. Secara expertise, secara keahlian, orang tidak meragukan ketika kita ngomong komunikasi sawit, ketika ngomong itu ahli. Coba sekarang kita bikin TikTok, kita ngomong tentang konten sawit. Pasti jumlahnya nggak kalah seperti di Instagram, paling puluhan seperti itu. Kemudian kita ambil generasi muda, apalagi dia influencer lah. Misalkan siapa sekarang kayak yang Anya Geraldine misalkan. Saya ambil contoh ya, mesti semua tahu kan ya Anya Geraldine gitu kan. Terus kemudian bicara sawit di Instagram dia atau di TikTok dia. Saya yakin jutaan yang lihat. Seperti itu. Nah, bagaimana terus kemudian pesan-pesan ini tersampaikan, bagaimana para influencer yang memiliki audiens yang sangat besar ini kemudian bisa terlibat di dalam proses komunikasi di sektor kelapa sawit. Kalau itu bisa kita lakukan, maka komunikasi dalam industri sawit ini akan semakin efektif. Tetapi kalau kita masih memaksakan diri bahwa yang punya konten kita dan yang mendelivery kita itu seperti menyenangkan diri kita sendiri. Ini yang saya karena itu di tim saya di kantor misalkan di Astra, sebagian besar sekarang adalah anak-anak milenial, anak-anak generasi muda yang itu saya sendiri kadang nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti apa yang mereka diskusikan karena
kosakata yang mereka gunakan ketika ngobrol dengan teman-teman mereka sendiri, saya juga nggak ngerti gitu ya kan. Jadi saya masih belajar, tetapi ya memang generasinya sudah seperti itu, sudah sangat berbeda. Mereka sangat teknologi savvy. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita ya, misalkan ketika ngedit satu video melalui handphone, itu cepatnya minta ampun. Kita tergagap-gagap seperti itu. Nah, ini sudah perubahan di dalam zaman. Kalau industri sawit ingin bertahan, mendapat dukungan dari kalangan yang lebih muda, ya kita harus mengajak lebih banyak anak-anak muda terlibat di sini. Nggak bisa lagi karena zamannya, kalau enggak ya kita akan terus bermain di generasi-generasi yang tua seperti itu, yang sudah paham sawit. Karena apa? Salah satu tantangan di dalam komunikasi sawit ini, Mas Heri, dan juga untuk teman-teman semua, bagaimana kita keluar meraih audiens di luar dalam mata rantai industri sawit ini, di luar stakeholder utama di dalam sektor kelapa sawit. Itu yang belum, karena selama ini ya kita harus akui sebagian besar ketika kita bikin diskusi seperti ini dan lain sebagainya, ini bagus. Sawit Fest yang diselenggarakan oleh Info Sawit ini saya acungi jempol dan luar biasa luar biasa hebat, karena ramai sekali dan anak-anak muda. Karena selama ini kalau kita diskusi offline dan lain sebagainya, dari kita untuk kita gitu loh, dari kita oleh kita untuk kita. Yang mengadakan adalah orang-orang yang di industri sawit, kemudian yang menyelenggarakan orang-orang di industri, yang nonton juga orang-orang industri sawit. Nah, terus di mana kita bisa reach new audience? Nah, itu tantangannya. Ini ada sahabat saya, ini senior saya, Mas Irwan. Nah, ini mantan kepala biro Jawa Pos di Jogja, ini hadir di sini. Kirain Mas Tovan masih milenial, saya masih milenial saya. Gitu. Artinya usianya kolonial tapi jiwanya masih milenial. Seperti itu, Mas Heri. Jadi Pak Tovan, ini tantangan komunikasinya di situ. Sorry Pak Tovan, ini menyambung penjelasan Pak Tovan ya. Ini ada pertanyaan dari Audria Angelina. Nah, ini tipe milenial nih Pak Tovan, jadi langsung menyambut dia. Apakah ada dampak positif yang didapatkan dengan bantuan dari generasi milenial untuk komunikasi ya, sawit? Ini saya kan terlibat dalam banyak kegiatan webinar, diskusi sawit dan lain sebagainya. Ini adalah yang paling besar yang reach audiens milenial. Kegiatan online paling besar yang reach generasi milenial, ini luar biasa. Jadi harus diselenggarakan secara kontinus, dan bila perlu adik-adik milenial yang ada di sini diajak aja, bisa ikutan ya, diajak ngobrol atau jadi host, jadi moderator, karena pelibatan mereka secara aktif itu yang nanti akan mempercepat proses kita membangun komunitas-komunitas komunikasi industri sawit di kalangan milenial. Kalau mereka hanya disuruh nonton, dan mereka akan jenuh juga, ketemu Mas Heri lagi, ketemu Pak Tovan lagi, ketemu Mas Atep lagi, jenuh. Tetapi kalau mereka disuruh bicara, loh saya nggak nguasain, nggak apa-apa, ngomong apapun. Ngomong apa sih kosmetik yang dia pakai, kapan jam berapa dia pakai lipstick dan lain sebagainya, baru nanti kita kasih pemahaman bahwa itu semua ada produk sawitnya. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang out of the box. Jadi teman-teman semua di sektor apapun, berkiprah di bidang apapun, kita harus mampu berpikir secara lateral ya. Jadi secara kita itu harus beyond dari koridor yang kemudian akan membatasi kita. Jadi kita bisa out of the box lah istilahnya. Jadi apa sih kita cari terus. Dan ini adalah langkah pertama, Mas Heri, yang sangat baik, dan menurut saya harus terus dipertajam. Gak apa-apa isunya berat, tapi kemasannya itu harus lebih lebih akrab dengan kalangan audiens. Jadi penggunaan istilah dan lain sebagainya itu juga harus kita pikirkan dengan baik. Saya cukup surprise karena pertanyaan dari tadi itu muncul terus di kolom chat. Saya nggak mencatatnya, tapi ditanyakan aja. Jadi luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Semoga nanti ada sesi berikutnya. Jadi tentang misalkan topiknya spesifik aja, Mas Heri. Misalkan membahas sawit untuk kosmetik, sawit untuk dan lain sebagainya. Jadi terus kemudian audiens narasumber yang dihadirkan juga bisa beragam, misalkan teman-teman yang bekerja sebagai planters, kemudian petani sawit, kemudian guru di perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman tahu pernah masuk ke perkebunan kelapa sawit, teman-teman pasti kaget karena
walaupun di daerah yang sangat remote, ternyata kehidupan di dalam perkebunan kelapa sawit itu sangat modern. Ya kan, TV satelit, internet dan lain sebagainya. Jadi sangat modern. Bahkan kalau teman-teman lihat di sekolah-sekolah ya yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, jujur jauh lebih baik dan jauh lebih lengkap fasilitasnya dengan misalnya sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar Jabodetabek misalnya, seperti itu. Jadi besar ini, potensi yang sangat besar yang harus digarap, tapi ya harus terus-menerus direproduksi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Heri. Terima kasih. Ya, makasih Pak Tovan. Gimana Pak Tep? Dampak positifnya dari kaum milenial nih. Iya, iya. Memang ya dampaknya sangat besar sekali ya. Karena kan komunikasi itu kan ada zamannya. Zaman kita, ada zaman milenial. Gen Z ya, bukan milenial lagi, generasi Z. Mungkin generasi apa lagi ke depan. Dan itu ya memang harus estafet yang memang benar. Dan setiap zaman, setiap generasi punya komunikasinya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Zaman kita dipaksakan ke zaman generasi milenial ya tidak bisa. Generasi milenial ya lebih baik generasi milenial itu sendiri yang akan mempromosikan sawit apa sih, industri ini kedepannya apa sih, produksi sawit itu seperti apa. Akhirnya ya mereka sendiri yang akan menginformasikan itu dan mendeliver ke generasi-generasi berikutnya seperti itu. Oke, Pak Tep, makasih. Suaranya masih hilang-hilang Pak Tep, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Tovan dari Room Rama. Apakah Gapki aktif menjalin mediasi atau komunikasi dengan mahasiswa atau LSM yang kontra dengan adanya lahan sawit? Monggo Pak Tovan. Ya, jadi kita pasti itu Mas. Jadi kita nggak bisa hindari bahwa kita harus membuka, kita nggak boleh eksklusif. Ya itu prinsip nomor 1. Jadi benar, saya bersyukur karena sekarang banyak perusahaan kelapa sawit yang itu sudah sangat terbuka terhadap komunikasi, sudah menyadari arti penting. Itu sudah kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan awal-awal saya masuk di sini, banyak teman-teman di perusahaan sawit yang itu kalau didatengin misalnya wartawan itu kabur, lari ya kan, takut ditanya ini, ditanya itu. Sekarang sudah bunyikan zamannya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menjadi satu komunitas yang eksklusif, tetapi kita harus bisa melakukan atau membuka diri, kita harus bisa inklusif, mendengarkan dan menyampaikan informasi secara objektif. Jadi ketika menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang kontra dengan sawit, justru itu adalah target audiens kita. Justru teman-teman yang sudah pro sawit, kita tinggal membekali mereka dengan informasi-informasi yang mungkin ada update perkembangan dan lain. Tapi dengan yang mereka anti sawit, itu seperti diskusi antara dua orang yang berbeda ideologi. Gitu. Jadi itu pasti akan sangat sulit karena sesuatu kalau sudah sangat ideologis itu sudah masuk ke hati dan sulit mengubahnya. Begitu. Saya pernah punya pengalaman jadi pembicara seminar di Malang ya, di salah satu perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Malang saya sebutnya. Itu ketika saya selesai bicara, dan itu rekor lah yang pertama pernah terjadi sepanjang karir saya sebagai pembicara seminar, itu yang tanya itu 60 orang yang mengacungkan jari. Itu begitu selesai acara pembicara saya menyampaikan paparan, dibuka sesi Q&A, yang ngacung itu apa? Menunjukkan jari itu 60 orang, sebagian besar 35 lah atau sampai 40 itu mungkin dari mahasiswa Fakultas Kehutanan. Mereka teriak-teriak, wah udah pertanyaannya kenceng dan lain sebagainya. Saya tenang aja menghadapi itu, saya hadapi tenang, saya jawab dengan data-data, dengan sistematis, saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka semua. Ya alhamdulillah, pulang dari seminar semua pada ngajak selfie, ya kan? Berarti kan ya masuk pesannya. Nah seperti itu. Itu yang harus dihadapi, termasuk dengan LSM anti sawit.
Saya tahu bahwa teman-teman NGO sebagian besar itu mungkin membawa kepentingan tertentu yang itu pasti susah untuk diubah. Karena kalau mereka ya tadi NGO pun kategorinya macam-macam, ada yang sudah sangat ideologis anti sawit, ada yang mungkin mereka moderat begitu, artinya asal fakta objektifnya benar mereka bisa ke kita. Tapi ada juga NGO yang memang pro, karena tahu sawit itu baik mereka pro. Nah, terhadap mereka yang ideologis, mereka anti sawit, inilah kita harus sering diskusi, sering bicara dan lain sebagainya. Bahwa hasilnya kemudian tidak menjadi pro ke kita juga nggak apa-apa. Yang penting fakta-faktanya itu kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan mereka yang sangat detail dan itu memang misalnya satu kesalahan, ya kita jelaskan kenapa kesalahan itu terjadi. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Seperti itu. Maksudnya kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka industri sawit ini akan tidak saja kemudian menjadi menjadi tulang punggung ekonomi negara, tetapi ini juga menjadi instrumen untuk diplomasi Indonesia di dunia internasional. Betapa sawit ini mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Banyak. Pokoknya semuanya itu ada di sawit. One stop shopping lah. Jadi kalau kita cari apapun itu pasti ada di sektor kelapa sawit. Nah, itu branding seperti itu yang terus kemudian harus kita perkuat terus, Mas Eri dan Mas Atep. Terima kasih, dan saya pikir sudah jam 9:07. 9 lebih. Baik, Pak Tovan dan Pak Atep, terima kasih banyak. Jadi jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir yang kita tampilkan. Nah, hari ini nih Pak Tovan mecahin rekor lagi. Saya hitung tadi jumlah pertanyaan yang masuk di inbox pertanyaan kita, itu semua ada 79 pertanyaan. Nah, luar biasa. Belum lagi yang komentar-komentar yang Pak Tovan juga bisa lihat sendiri. Banyak juga komentar-komentar. Mungkin kalau di total bisa ratusan yang ada di situ. Dan memang mohon maaf nih buat teman-teman semua, nggak bisa semuanya dijawab karena juga keterbatasan waktu dan sebagainya. Tapi satu hal yang bisa kita simpulkan malam ini adalah komunikasi di industri sawit, seperti yang tadi Pak Tovan juga sampaikan, adalah komunikasi informasi yang sifatnya objektif. Dan tentu yang namanya pro dan kontra tidak akan pernah bisa dihilangkan, tetapi disitulah kuncinya bahwa komunikasi yang harus dibangun adalah komunikasi yang dia juga tadi harus sinergi. Jadi antara satu dengan yang lainnya juga semua harus saling bantu dan bisa mensinergikan menjadi satu kesatuan komunikasi yang solid. Nah, tentunya ini tidak akan pernah bisa sendirian. Pak Tovan yang di Gapki, Pak Atep yang di media Info Sawit, itu juga nggak akan bisa berjuang sendirian. Nah, ini butuh bantuan dari semua teman-teman, khususnya kaum teman-teman milenial nih, bagaimana nanti ke depannya sawit ini bisa dikomunikasikan secara merata, secara berkeadilan. Jadi yang terjadi hari ini di sawit dan sesuatu yang sudah bisa membangun, itu juga tolong bisa dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada teman-teman semua. Akhir kata ini saya sudahi. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Tovan, kehadiran Pak Atep, dan semua teman-teman yang live malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, Pak ya. Thank you. Live ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.